Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, terlebih kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bertata dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah
Yesus, Yesus, Yesus Allahku, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, melingkupi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau bertahta dalam setiap pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengerjakan setiap tanah hati kami, kiranya setiap benih firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam doa pagi, pada doa pagi. Mari kiranya berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Masih dalam tema yang sama tentang Yesus sebagai batu penjuru. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang batu hidup yang bertumbuh. Batu hidup yang bertumbuh. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Batu hidup yang bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, tentunya pertumbuhan itu akan mengalami suatu proses. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Sejak dari rahim sampai dewasa, manusia akan mengalami suatu proses. Seorang ibu yang hamil akan mengkonsumsi makanan-makanan atau vitamin-vitamin yang tepat agar janin dalam rahimnya bertumbuh dengan sehat dan kuat. Setelah lahir, seorang ibu juga akan memberikan vitamin atau makanan atau ASI kepada anaknya yang sudah dilahirkan supaya mengalami pertumbuhan yang
sehat pula. Seperti halnya Rasul Petrus memberi gambaran kehidupan orang Kristen yang bertumbuh. Jadi harus mengalami proses pertumbuhan. Kalau seorang bayi janin yang masih ada di rahim harus diberi asupan makanan yang sehat, vitamin yang sehat. Begitu juga kalau kita merawat tanaman, kita harus menyirami, memberi pupuk, atau kita memelihara hewan, kita harus memeliharanya dengan baik, memberi makanan, bahkan memberi vitamin supaya mengalami pertumbuhan yang bagus. Ada proses di sana. Nah, orang Kristen akan mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan memerlukan beberapa proses. Proses yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang pertama dalam 1 Petrus 2, proses yang pertama adalah membuang segala kejahatan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang duniawi tidak hanya berbicara tentang zina, tentang dosa-dosa yang misalkan mabuk-mabukan, mencuri, merokok. Tidak hanya itu, keduniawian juga berbicara tentang ketika kita memiliki perselisihan dengan orang lain. Itu termasuk hal yang duniawi. Mari, yang pertama kita harus membuang segala kejahatan, hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, kita harus menjadi sama seperti bayi baru lahir. Dan yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni ini berbicara tentang firman Tuhan. Mari kita selalu menjadikan firman Tuhan pedoman dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kalau yang dahulu firman adalah firman yang sudah menjadi manusia, itu adalah Kristus. Mari jadikan Yesus sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang lahir baru. Yang pertama, membuang kejahatan. Yang kedua, menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Yang ketiga, harus selalu datang pada Yesus. Harus selalu datang pada Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Yang ketiga, kita harus selalu datang kepada Yesus dalam proses pertumbuhan. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Yang keempat, bersedia menjadi batu yang hidup. Jadi batu yang hidup. Seperti yang bisa kita lihat di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Mari jadikan kita, berikan hidup kita, biarlah kita menyerahkan diri kita, supaya Tuhan memproses kehidupan kita, datang kepada Yesus dan membiarkan diri kita, hidup kita dibentuk oleh Tuhan dengan kerendahan hati kita. Maka Tuhan akan meletakkan dan membangun kita menjadi rumah rohani yang memuliakan nama Tuhan, memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita tidak menjadi batu yang terserak, batu yang tersebar, atau sekedar batu yang dikumpulkan, ditumpuk. Tidak.
Mari kita menjadi batu hidup yang saling membangun satu dengan yang lain. Batu hidup yang memiliki pertumbuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa proses pertumbuhan itu melalui beberapa. Harus kita membuang segala kejahatan, menjadi seperti bayi yang baru lahir, dan harus selalu datang pada Tuhan dan bersedia menjadi batu yang hidup. Batu yang hidup seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Hidup di sini adalah aktif dan ampuh. Jadi aktif untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, aktif menjadi berkat di sekitar kita, baik di dalam keluarga, di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita, ataupun di mana saja. Memang berat Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya bahwa ketika kita meminta Roh Kudus bekerja sama dengan kita, maka kita akan bisa melakukan semuanya itu. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini Bapa, mengingatkan kepada kami menjadi batu hidup yang bertumbuh di dalam Kristus Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Hari Minggu pagi ada sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan di Minggu sore kita akan berjumpa di ibadah raya MCC jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatannya yang daripada Tuhan, dan kita mau jalani hari ini dengan semangat, dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kebaikan Tuhan melingkupi kehidupan kami sehingga pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau tutup ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, setiap apa yang sudah kami apa yang kami dengarkan, kiranya
kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga untuk hari ini dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.